Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfa Fauzan. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Kebetulan matkul yang saya tugas yang diberikan ini matkulnya adalah mobile programming. Oke. Ini adalah langkah-langkah tugasnya, yaitu yang pertama membuat class controller produk dengan nama file produk controller. Lalu yang kedua membuat fungsi create, fungsi list produk, fungsi detail, fungsi ubah, dan juga fungsi hapus. Yang ketiga menambahkan rute produk untuk mengakses produk controllernya. Lalu yang keempat kita akan mencoba REST dan dari fungsi HPI menggunakan Postman. Sebelum kita mencoba REST dari fungsi HPI-nya, saya akan menjelaskan dulu fungsi-fungsi yang yang di nomor 2 ini. Oh ya, fungsi yang ada di nomor 2 ini semuanya ada di dalam file product controller. Yang pertama ada function create. Function create ini digunakan untuk menambahkan data produk baru ke dalam database. Lalu data produk seperti kode produk, nama produk, harga produk diambil dari request yang diterima. Lalu membuat instance dari produk model dan memasukkan data produk tersebut ke dalam database menggunakan metode insert. Setelah data produk berhasil dimasukkan, fungsi ini mengambil data produk yang baru saja dimasukkan menggunakan metode find dengan parameter get insert id untuk mendapatkan id dari yang baru dimasukkan. Terakhir mengembalikan respons dengan status 200 menunjukkan operasi berhasil beserta data produk yang baru ditambahkan. Lalu selanjutnya ada function list. Function ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan semua data produk dari database. Lalu membuat instance dari produk model dan mengambil semua data produk menggunakan metode find all. Lalu mengembalikan respons dengan status 200 menunjukkan operasi berhasil beserta semua data produk yang ada. Lalu yang ketiga ada function detail, yang dimana fungsi function ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data produk berdasarkan ID yang kita inginkan. Lalu membuat instance dari produk model sama seperti yang sebelumnya dan mengambil data produk yang sesuai ID yang kita inginkan menggunakan metode find dalam kurung ID dan mengembalikan respon dengan status 200 menunjukkan operasi berhasil beserta data produk yang ditemukan. Lalu begitu juga dengan function ubah. Function ini akan mengubah produk yang sudah ada dengan ID yang kita inginkan dan memperbarui data produk yang sesuai dengan ID yang kita inginkan ini menggunakan metode update dalam kurung ID, data. Setelah data produk diperbarui, fungsi ini mengambil data produk yang baru saja diperbarui menggunakan find dalam kurung ID. Lalu yang terakhir ada function hapus. Function hapus ini digunakan untuk menghapus produk sesuai ID yang kita ingin. Misal ada 10 produk, masing-masing punya ID, kita ingin menghapus ID yang kelima. Nah, ini fungsi function hapus gunanya untuk itu. Untuk menghapus data produk yang sesuai dengan ID yang kita inginkan, dia itu menggunakan delete dalam kurung ID. Lalu semua function sudah saya jelaskan.
sekarang saatnya kita coba, kita testing. Yang pertama, langkah pertama itu adalah kita ini dulu ya, kita start dulu Apache dan MySQL kita nyalain dulu, lalu kita masuk ke admin di MySQL. Nah, kita ke toko API. Di sini saya sudah membuat database, nama database saya yaitu toko API. Di dalam toko API ini terdapat tabel member token dan juga produk. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa produk. Sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa produk. Di sini ada 10 produk dengan 10 ID. Lalu kita akan coba mengujinya di Postman. Sebelumnya kita buka Visual Studio Code dulu. Lalu kita buka folder API Toko. Nah, ini saya namain API Toko. Nah, ini dia. Hapus dulu. Nah, cara taruh file yang kita buat tadi namanya produk controller tuh kita taruh di sini. Jadi di app controller kita buat file baru, lalu kita namakan produk controller, dan isinya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada function create, ada function list, ada function detail, lalu ada function ubah dan juga hapus. Lalu untuk di bagian modelnya kita juga membuat produk modelnya. Setelah itu, setelah dua file ini kita buat, untuk isi di dalam produk modelnya seperti ini ya. Lalu setelah dua file ini kita buat, kita masuk ke config, ke route, kita ke route, lalu kita masukkan codingan seperti yang ini untuk mengakses produk controller yang tadi kita buat. Setelah kita masukkan rutenya, lalu kita cek apakah rute kita sudah terdaftar atau belum, yaitu php spark routes. Nah, di sini kita sudah rute kita udah terdaftar. Lalu di sini sebelumnya tuh kita dikasih tahu bahwa untuk function list terus detail itu menggunakan get. Lalu yang menggunakan post itu pada produk yaitu pada function create. Lalu yang menggunakan method put itu pada function ubah. Lalu yang menggunakan method delete itu pada function hapus. Jadi seperti itu. Yang menggunakan get tadi itu adalah list dan detail. Oke, setelah kita sudah mengetahui bahwa rute kita ini udah terdaftar, selanjutnya kita memberi perintah php spark self. Nah, lalu kita copy yang ini. Setelah di copy, kita masuk ke Postman. Oke.
Oke. Setelah masuk ke Postman, untuk membuat WordPress baru di Postman, kita tinggal pencet ini ya, WordPress-nya, lalu create WordPress, lalu blank WordPress, lanjut. Lalu kalian bisa pilih mau WordPress ini mau personal, public, atau yang lain, tim atau yang lainnya. Lalu kalian tinggal kasih nama WordPress-nya. Tapi di sini karena saya sudah mempunyai WordPress sendiri, yaitu dengan nama toko api. Di sini sudah saya tambahkan juga requestnya. Nah, habis itu kita paste yang tadi kita copy. Untuk mengakses produk controller yang tadi, kita hanya menambahkan slash produk. Nah, ini dia. Untuk mengetahui apakah sudah ada isinya atau belum di dalam produk ini, tadi kan yang kita ketahui udah ada ya di PHP My Admin tuh udah ada 10. Kita gunakan get, kita send. Nah, di sini sudah terdapat 10 produk ya. Jadi untuk melihat semua produk yang telah kita tambahkan, itu kita menggunakan metode get dan fungsinya itu list yang telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kita ke tujuan awal, yaitu perintahnya adalah yang pertama adalah menguji fungsi create dengan cara post. Oke. Kita akan menambahkan suatu barang pada produk dengan cara post. Oke. Ini adalah untuk menambah suatu produk, kita hanya perlu seperti ini. Ingat ya, ke body awal-awal pasti kayak gini. Nah, nanti kita tinggal ke body, raw, terus JSON. Nah, kita udah ubah metodenya ke post, lalu ininya udah kita arahin ke produk juga. Selanjutnya kita tinggal ubah kita kode produknya, kita mau berapa nih, misal 2101. Barangnya namanya engsel 3/4, lalu harganya 40.000. Oke, kita send. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah menambahkan sebuah produk dengan nama produk engsel, kode produk 201, lalu harga produknya 40.000. Lalu perintah selanjutnya adalah menguji fungsi menampilkan seluruh data tabel produk. Nah, ini kan cuma produk yang baru yang ditampilin tuh cuma satu doang yang tadi kita tambah. Nah, untuk kita melihat tadi kan 10 udah kita lihat nih, kalau kita tambah berarti jadi 11. Untuk kita melihat semuanya, kita ubah aja metodenya ke get. Maka dia ketika kita send, function list akan bekerja. Nah, kita bisa melihat semua produk yang ada pada database-nya. ID 1, 2, 3, bahkan yang terbaru ada engsel 3/4. Oke.
Selanjutnya, menguji fungsi untuk menampilkan produk tertentu. Nah, seperti yang di awal tadi kan kalau untuk list kita menggunakan metode get itu melihat semua produk. Nah, kalau untuk yang tertentu ini kita tetap menggunakan get, tapi function yang kita gunakan adalah detail, lalu belakangnya kita akan menentukan ID apa yang ID yang mana yang akan kita ingin tampilkan. Ini kan ada 11 ID kan, lalu ID yang mana yang ingin kita tampilkan? Satu aja. Contoh, kita ingin menampilkan ID yang ketiga. Ingat, ID yang ketiga nih holo 20 kali 40 1,6. Ketika kita pencet send, maka dia akan menampilkan sesuai apa yang kita ID yang kita inginkan gitu, yaitu ID yang ketiga. Dan ini menggunakan metode get, fungsinya itu function detail. Lalu selanjutnya fungsi menampilkan produk tertentu dan menguji fungsi untuk ubah atau update data. Oke. Kita akan mengupdate data, misal ID yang kelima. Nah, di sini kita lihat untuk mengubah function ubah, ini kan function ubah nih, maka kita menggunakan metode put untuk menjalankan function ubah tersebut. Kita put, lalu produk 5 kita get dulu deh, kita get, kita send. Nah, kita ingin mengubah harganya jadi 200.000 misal. Ini kita sesuaikan dulu 105. Kita pengen ubah harganya jadi 200.000, lalu kita send menggunakan put. Nah, lalu kita send, maka dia akan mengubah yang di bawah ini. Nah, jadi 200.000. Ketika kita panggil semuanya menggunakan get, maka kita lihat ID yang kelima berubah menjadi 200.000. Oke, berarti function put atau kita mengubah database sudah berhasil ya. Lanjutnya adalah menguji fungsi delete. Oke. Untuk delete, terus ubah, terus function detail itu sama ya, tiga-tiganya itu kita harus milih dulu ID mana yang mau kita ubah, ID mana yang mau kita lihat, atau ID mana yang mau kita hapus. Contoh yang kita pengen hapus adalah ID yang ke 6 atau ke yang 8. Di sini untuk menghapus kita menggunakan metode delete. Oke. Lalu kita langsung send aja. Di sini masih ada ya 8. Kita send. Nah, kalau seperti ini berarti tandanya statusnya benar atau berhasil. Untuk kita tahu kalau ini berhasil atau enggaknya, maka kita ke get lagi nih. Kita hapus dulu. Nah, kita ke get, kita cek ID yang ke-8 tuh masih ada apa enggak. Nah, ID yang ke-8 sudah nggak ada karena udah dihapus.
Sekarang dari yang ketujuh langsung lompat ke yang ke-9 sampai yang ke-11. Oke, cukup sampai situ aja. Semua langkah-langkahnya sudah kita kerjakan, mulai dari menguji fungsi create, terus fungsi menampilkan seluruh data table itu fungsi list, menampilkan produk tertentu itu function detail, lalu ada juga function ubah dan juga function hapus. Jadi seperti itu cara menggunakan Postman, dan semoga apa yang saya jelaskan ini mudah dimengerti oleh kalian, dan jika ada yang kurang dimengerti tinggal tanya di kolom komentar ya. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.